pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pemodal batubara ilegal di Samarinda ditangkap polisi. Sebuah rumah perapatan Balikpapan nyaris ambruk tergerus oleh tanah longsor. Demo menuntut pembayaran lahan dilakukan sekelompok ormas di Balikpapan. Sekelompok orang dari salah satu organisasi massa di Balikpapan Rabu siang mendatangi lahan di kawasan Jalan Beler, Bukit Cinta. Di tempat tersebut, ormas ini memasang tulisan bahwa lahan tersebut milik mereka. Ahmad Betawi, ketua ormas dan juga pemilik, menyatakan bahwa lahan tersebut sejatinya sudah dijual tahun 2012 silam. Akan tetapi pembelinya belum melunasinya. Ahmad Betawi bertambah kesal setelah mendapat kabar jika lahan tersebut sudah dialihkan ke orang lain. Ini tanah milik pribadi saya, kebetulan saya juga sebagai ketua Laskar Mandau kan. Ya, selama ini sudah hampir 12 tahun. Rumah saya sudah dibongkar 4, pondok saya 1. Mau dijanji kemarin kompensasi baru terbayar 40. Sampai sekarang tuh tidak ada titik terangnya. Ya, sebagai pemilik, ya saya wajar mau mengambil alih dulu sementara sampai menemukan titik terang. Siapa yang harus bayar ini kan? Sedangkan tanah ini sudah dialihkan lagi ke orang lain gitu. Seorang pengumpul barang bekas yang menempati lahan tersebut tidak mengetahui pemilik lahan tersebut. Ia berada di situ atas perintah atasannya. Awalnya jumlah pengumpul barang bekas ini 4 orang dan kini tersisa 1 keluarga. Ada 4 orang, laki dengan istri lah, itu ada suami istri 4 orang. Lah, sekarang balik kampung, ya tinggal saya. Sebelumnya dari bosnya Bapak sudah pernah disampaikan belum kalau ternyata lahan ini ada masalah gitu? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, cuman itu setahu saya cuman orang ngabarin semua. Fauzi sudah beli tanah di sini. Oh ya, bosnya Bapak ya? Ya. Bosnya Bapak sudah beli tanah ini, informasinya seperti itu ya. Usai memasang peringatan kepemilikan lahan, ormas ini meminta pembeli segera melunasi kewajibannya atau mengosongkan lahan tersebut. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara Alimuddin heran saat menemukan data bahwa tanah di kawasan IKN dihargai Rp14.000 per meter persegi. Dari temuannya ini, Alimuddin menilai harga tersebut terlalu rendah dan tidak masuk akal. Untuk itu, ia akan melakukan kajian lebih mendalam sehingga harga tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini. Memang ada juga memang yang kadang-kadang tidak masuk akal ya, seperti harga tanah yang 14.000 itu dan itu juga sedang dikaji di mana sih persoalannya. Ya. Memang ada isunya 14.000 tadi. Bukan isu, saya lihat sendiri. Sudah. Terus dari IKN sendiri menyikapi itu gimana? Tentu kita, karena kita bukan yang action, artinya yang terlibat langsung dalam proses itu, tapi IKN harus menjamin memberikan pemahaman kepada semua pihak untuk diselesaikan. Dan tugas kita di situ, supaya proses pembangunan IKN itu tidak terhambat. Sementara itu, pembangunan di ibu kota negara masih berlangsung hingga kini. Sesuai rencana, upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI akan digelar di IKN sebelum Presiden berganti. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam, Pasir Utara.
Pekerja bangunan Sekolah Dasar Negeri 026 di Jalan Proklamasi Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara ini nampak serius saat melaksanakan tugasnya. Mereka harus bekerja cepat agar pembangunan gedung sekolah tersebut selesai tepat waktu. Bupati Penajam Pasir Utara, Hamdam, menyatakan pembangunan ulang gedung SD ini bisa diwujudkan setelah Pemkab melakukan diskusi panjang. Awalnya bangunan akan dipindahkan dengan pertimbangan kepemilikan lahan. Setelah mempertimbangkan manfaat dan fungsinya, Pemkab akhirnya memutuskan tetap mendirikan sekolah di lahan tersebut. Sebenarnya dulu kita pernah merencanakan sebenarnya merelokasi sekolah ini ya di agak ke belakang. Namun ternyata secara emosional dan mungkin faktor sejarah, sehingga kita juga mendengarkan aspirasi orang tua yang ada di sekitar sini, para ketua-ketua kita, para tokoh-tokoh masyarakat kita. Walaupun tadi dilaporkan Pak Kadis itu memang arealnya cukup tidak ideal, ya, sehingga kita tetap memutuskan untuk tetap membangun kembali sekolah ini. Makanya kita pilih konstruksi yang bertingkat, biar memenuhi space untuk ruangan terbukanya. Bangunan yang mulai dikerjakan 11 April 2023 itu ditargetkan selesai akhir tahun 2023. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.